siswa tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta sukses beraktivitas. Hari ini saya, Mas Kulatif, akan menemani Anda melalui siaran kami Sisma News. Dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, hari ini juga merupakan hari yang sangat istimewa bagi umat Islam seluruh dunia, karena kita memperingati peristiwa yang amat spektakuler, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa demikian pemirsa? Karena peristiwa ini merupakan peristiwa yang tidak masuk akal bagi ukuran manusia. Tapi bagi Allah semuanya tidak ada yang tidak mungkin untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi peristiwa ini yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian diangkatnya Nabi menjumpai Allah Subhanahu wa taala melalui Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima perintah wahyu salat untuk umatnya, untuk kita semua umat Islam. Namun pemirsa Sisma TV yang berbahagia, ternyata banyak hal hikmah di balik peristiwa tersebut. Akan kita kupas nanti bersama teman-teman kita yang ada di Sekolah Islam Sebelah Malang. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan apa kata mereka tentang Isra dan Mi'raj. Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus? Yaitu pada waktu itu tahun duka cita Nabi. Akhirnya Nabi di-Isra Mi'rajkan oleh Allah ke sana. Sudah. Kalau peringatan Isra Mi'raj? Peringatan Isra Mi'raj setahu saya perjalanan, Pak. Perjalanan dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus Untuk Mi'rajnya ke langit ke Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj itu peringatan untuk menjalankan perintah sholat 5 waktu. Oke. Pak Ahmad sholat ya. Insya Allah, Pak. Mudah-mudahan istiqomah. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Yes. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Sidratul Muntaha. Bu Santi pernah peringatan Isra Mi'raj? Tentu sebagai orang Islam kita itu wajib memperingati Isra Mi'raj. Terus apa sih Isra Mi'raj itu? Jadi Isra Mi'raj itu perjalanan Rasulullah. Jadi Isra Mi'raj itu perjalanan Rasulullah dari Makkah menuju Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah menjalankan sholat dari Allah. Yang awalnya kita diperintahkan untuk sholat sehari 50 kali hingga akhirnya menjadi 5 kali, seperti itu. Menurut saya, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini bisa kita jadikan ibrah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah peristiwa itu terjadi setelah Nabi Muhammad mengalami satu masa yang dikatakan sebagai masa kesedihan atau amul hazni setelah ditinggal oleh dua orang yang selama itu sebagai pendukung dakwahnya, yaitu Siti Khadijah, istri tercintanya, dan Abu Thalib, paman yang selalu membela. Sehingga kita ambil satu pelajaran bahwa apabila kita menemui satu kesedihan, maka yang harus kita lakukan adalah keluar dari rasa sedih itu. Kita tidak harus terlalu bersedih, jadi lama-lama bersedih. Kita harus segera out of the box, jadi kita segera cari
rekreasi atau rekreatif ya. Jadi kita harus mencari hiburan supaya kita tidak berlarut-larut sedihnya. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj itu inspirasi yang spektakuler menurut saya, yang luar biasa, terutama bagi kaum muslimin yang dulu menurut kitab-kitab yang kita baca di pesantren, kita pelajari bahwa waktu sholat itu cara menentukannya menggunakan patokan matahari. Tetapi dengan Isra Mi'raj itu kita ditantang untuk bagaimana bisa selalu berinovasi dalam teknologi. Bagaimana kita menentukan waktu sholat itu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut saya itu, terima kasih. Menurut saya Isra Mi'raj untuk menunjukkan kekuasaan Allah, terus juga menguji keimanan orang Islam, serta memperkokoh kebenaran risalah Allah yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nah, dan yang dapat kita ambil dari Isra Mi'raj itu sendiri adalah yang mana kita harus mengartikan bahwa setiap perjuangan itu tidak mudah, dan dari kesulitan-kesulitan tersebut kita harus sabar, karena di balik itu semua pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita hal yang lebih baik dan meninggikan derajat kita sebagai umat Islam. Adapun Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW memiliki makna religi, bahwasanya segala sesuatu, mulai dari perkataan hingga perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, akhirnya bermuara dan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esensi lainnya dari Isra Mi'raj adalah bagaimana kita sebagai makhluk dan insan beragama dapat menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam keseharian beliau semasa hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra Mi'raj itu merupakan peristiwa yang memang terjadi, walaupun banyak kontroversial, banyak yang setuju atau tidak di antara para pendapat ulama. Memang karena itu di dalam Al-Quran diungkap, maka kita memang harus meyakininya. Karena diingatkan dalam sebuah surat, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah di antara sebagian orang-orang beriman kepada kitab atau justru mengkufurinya? Ayat ini menanyakan kepada manusia bahwa perintah dalam Al-Quran itu pasti memang ada yang beriman, ada yang tidak. Tapi bagi umat Islam wajib hukumnya untuk beriman kepada Allah, karena peristiwa itu adalah memang peristiwa yang terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi ayatnya pun jelas bahwa Subhanalladzi asra. Jadi Maha Suci Allah yang telah menjalankan fi abdihi, hambanya, lailan, di waktu malam yang sedikit. Ayat ini memang menurut akal kayaknya tidak masuk akal. Makanya Allah mengutip dalam ayat itu diawali dengan subhana, karena peristiwa yang luar biasa yang tidak masuk akal. Tapi kita sebagai umat Islam harus meyakininya, karena peristiwa itu memang hubungannya dengan prerogatif Allah untuk menjalankan hambanya. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi beberapa pendapat tentang peristiwa Isra Mi'raj.
yang pernah dialami oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Lalu apa dan bagaimana sebenarnya latar belakang peristiwa Isra Mi'raj dan bagaimana kita umat muslim harus menyikapinya? Mari kita ikuti dialog kita bersama Ustadz Bayu. Oke, Pak Bayu, tentang Isra Mi'raj ini ternyata di kalangan kaum muslimin di seluruh dunia juga ada beberapa perbedaan pendapat. Bagaimana ini, Pak Bayu? Mungkin perbedaan pendapat itu bersumber dari apakah Isra Mi'raj itu memang adalah suatu peristiwa yang nyata terjadi, ataukah itu hanya suatu kiasan, suatu majas, ataukah itu hanya terjadi di alam mimpi. Mungkin perdebatannya di situ ya. Tapi kan kalau kita lihat di ayat Al-Qur'annya kan itu jelas tuh, Pak Bayu. Iya jelas. Tapi penafsiran mungkin bisa bermacam-macam. Sebenarnya kalau kita kembali kepada pemahaman bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu yang menjalankan, yang berkehendak adalah Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya tidak ada masalah karena Allah Maha berkehendak, Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu melakukan segala sesuatu, sehingga sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj yang spektakuler itu kalau kita sandarkan pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya tidak ada masalah sebenarnya. Oke, baik, mari kita diskusikan lebih lanjut dengan santai, Pak Bayu ya. Siap. Oke. Baik, Pak Bayu, untuk mengklarifikasi apa itu Isra Mi'raj mungkin perlu dijelaskan dulu apa sih Isra, apa sih Mi'raj itu, Pak Bayu. Ya. Terima kasih Pak Maskur. Kalau kita membincang Isra Mi'raj ya secara pengertian dulu, Isra artinya adalah perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian ada peristiwa yang namanya Mi'raj, naik ya, yaitu perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha itu. Jadi Isra Mi'raj itu adalah satu rangkaian perjalanan yang dilakukan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke Sidratul Muntaha itu. Dan ini latar belakang kenapa ini Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad ini ya. Gimana? Kalau kita bicara hakikat mungkin hanya Allah sebenarnya yang tahu kehendak ya. Tapi kalau kita mau merujuk kepada ayat itu sendiri, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di situ jelas sekali dikatakan bahwa Allah linuriyahu min ayatina hendak memperlihatkan, menampakkan kepada Rasulullah SAW min ayatina sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan adalah Allah memang hendak memberikan pemahaman kepada Rasulullah, memberitahu kepada Rasulullah tentang sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan memang waktu itu bertepatan juga dengan apa yang disebut oleh para sejarawan sebagai Amul Huzn ya, atau tahun kesedihan bagi Rasulullah ya, bagi Rasulullah karena beliau ditinggal wafat oleh dua orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan beliau. Satu adalah paman beliau Abu Thalib, yang kedua adalah istri beliau sendiri yang sangat beliau cintai, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, pada waktu yang berbeda di tahun yang sama, sehingga hal itu menimbulkan kesedihan di hati Rasulullah SAW karena ditinggal orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan beliau. Dan karena itu ya Rasulullah kemudian menjadi dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perjalanan itu. Dan ini kunci di antara terjadi perbedaan pendapat adalah ini lailan ya, sebagian dari malam. Iya, malam, lailan. Sehingga banyak yang mengatakan mungkinkah ini terjadi itu ketika Rasulullah menyampaikan ini kepada masyarakat Quraisy dulu. Iya, memang waktu itu ketika Rasulullah SAW selesai melakukan Isra Mi'raj dan diceritakan waktu menjelang subuh beliau kembali, dan kemudian disampaikan kepada masyarakat, pada kaum waktu itu, banyak yang menentang karena bagaimana mungkin ya perjalanan dari Makkah ke Palestina ke Masjidil Aqsa waktu itu ditempuh beberapa bulan dengan kendaraan normal waktu itu, yaitu unta, perjalanan
apalagi kemudian ditambah dengan perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke langit, itu adalah sesuatu yang mustahil sekali, sehingga Menurut akal manusia. menurut akal mustahil sekali, sehingga banyak menganggap oh ini mimpi aja ini ya, sehingga kejadian mimpi. Kemudian bahkan juga banyak para Muslim ya, orang-orang Islam, saudara-saudara kita yang juga terjebak karena terlalu mendewakan akal dan logika, sehingga menganggap bahwa ini tidak mungkin terjadi karena manusia kalau sudah naik ke langit tidak ada pelindung apa-apa pasti hancur tubuhnya begitu ya. Padahal ini bisa kita pahami dari kata-kata subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kata-kata Maha suci Allah yang telah memperjalankan abdihi, hambanya. Abdi dalam gramatika bahasa Arab itu mengandung makna jasad wa ruh. Jadi makna hamba itu mengandung makna adalah jasad dan ruh, sehingga Rasulullah SAW disepakati oleh para ulama melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu diperjalankan oleh Allah. Isra wal Mi'raj itu jasadan wa ruhan, jadi fisik dan juga ruhnya, dan dalam keadaan yaqadhah, dalam keadaan sadar, la manaman, bukan mimpi. Jadi Rasulullah benar-benar melakukan itu ya dengan badannya, dengan tubuh fisik beliau, dan bukan secara mimpi. Sekali lagi kalau ini kita sandarkan pada kekuasaan Allah, tidak aneh sebenarnya. Ya, itu. Karena Allah wallahu ala kulli syai'in qadir, mampu segala sesuatu. Itu kan seperti begini Pak Maskur. Analognya seperti kita punya jam ya. Kita punya jam tangan begitu. Kalau jam tangan itu punya kita ya, kita mau puter sekarang jam 9 malam juga bisa, karena kita yang memiliki itu. Nah sekarang meskipun siang tapi jam kita putar ke jam 4 sore ya bisa saja ya, karena kita yang memiliki jam tangan itu. Artinya begitu, Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah pada peristiwa Isra Mi'raj itu dengan waktu yang sependek itu melakukan perjalanan sangat panjang itu ya maha mampu. Memang Allah yang mengatur dan memiliki waktu dan memiliki segala sesuatu itu. Berarti memang di sisi lain peristiwa Isra Mi'raj ini bagi Rasulullah ini merupakan hiburan. Dan juga di sini ada wahyu nanti yang akan disampaikan. Dan bagi masyarakat penduduk baik muslim maupun non muslim pada saat itu ini merupakan ujian juga. Ujian keimanan mereka. Dan waktu itu orang pertama yang mempercayainya adalah Sayyidina Abu Bakar. Begitu. Bahkan Sayyidina Abu Bakar mengatakan Lauqala Rasulullah ab'ada min dalik, kalau seandainya Rasulullah SAW berkata atau mengucapkan bercerita yang ab'ada min dalik, lebih aneh daripada peristiwa ini, maka saya pun pasti akan percaya, kata Sayyidina Abu Bakar. Sehingga beliau waktu itu kemudian menjadi latar belakang diberi gelar As-Siddiq, yang membenarkan. Artinya Abu Bakar Siddiq. Iya, Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq artinya yang membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan peristiwa Isra Mi'raj itu pertama-tama. Jadi begitu kuat, begitu hebat keimanannya beliau. Rasulullah bercerita aneh seperti itu, beliau sudah tidak pakai pertimbangan akal, langsung percaya. Bahkan beliau mengatakan lauqala Muhammad ab'ada min dalik, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW berkata lebih jauh dari itu, lebih aneh dari itu, lebih gila dari itu, beliau pasti juga akan percaya. Terus tentang wahyu turunnya perintah untuk sholat 5 waktu. Intinya mungkin diantaranya itu Pak Bayu. Ya ada beberapa, banyak sebenarnya, banyak pelajaran, banyak hikmah yang bisa dipetik dari peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Salah satu yang paling besar adalah Rasulullah SAW ketika melakukan perjalanan Mi'raj, beliau menerima perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini istimewa karena perintah-perintah yang lain biasanya melalui wasitoh, ya melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril biasanya. Tapi sholat 5 waktu ini spesial karena langsung diterima oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan pertemuan yang kita tidak boleh membayangkan seperti apa pertemuannya, apakah dep-depan seperti atau bagaimana, wallahu alam ya. Kita membebaskan atau kita tidak boleh mensifati Allah dengan sesuatu sebagaimana makhluk. Jadi pertemuan itu ya terjadi, tapi bagaimana ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di situ Rasulullah awalnya menerima perintah sholat sebanyak 50 waktu, ya kan gitu. Kemudian beliau turun bertemu dengan nabi yang lain, diam aja. Begitu dengan Nabi Musa alaihissalam ditanya, kamu dapat apa gitu ya, kira-kira bahasa sekarang. Sholat 50 waktu. Nah, kata Sayyidina Musa alaihissalam, saya dulu pernah itu, bahkan lebih ringan daripada kamu. Saya
cobakan ke umat ya, saya sampaikan ke umat saya, ternyata mereka lemah dan akhirnya ditinggalkan, padahal umat saya itu lebih kuat loh secara fisik daripada umatmu nanti. Kata Rasul, kata Nabi Musa alaihissalam. Mungkin kuat umatmu. Iya, maka aduh kamu deh kembali lagi ke atas gitu ya. Kamu kembali kepada Allah, mohonlah keringanan, karena saya yakin ini kayaknya berat untuk umatmu. Kemudian Rasulullah itu karena saking cinta dan sayangnya kepada umat ya, memikirkan kita. Sebenarnya kalau Rasulullah secara pribadi tidak ada masalah sholat 50 waktu ya. Tapi begitulah sifat rahmatnya Rasulullah ya. Beliau itu begitu penyayang kepada umatnya sehingga tidak mau memberatkan umatnya. Beliau akhirnya naik lagi ke langit, minta diskon, minta keringanan, khafif ya. Ya Allah khafif, ringankanlah untuk umatku. Kemudian dikurangi 5, turun lagi. Kata Nabi Musa masih terlalu berat, naik lagi sampai akhirnya tinggal 5 rakaat ya kan. 5 rakaat, tinggal 5 waktu. Salat hanya 5 waktu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian difirmankan kepada Nabi Musa, 5 waktu ini satu waktunya menyamai dengan 10 waktu, sehingga 5 waktu itu sebenarnya nilainya sama dengan sholat 50 waktu. Makanya kalau kita renungkan sebenarnya rugi ya kalau orang tidak sholat itu. Artinya kita harus tahu berterima kasih lah kepada Rasulullah. Seandainya waktu itu Rasulullah itu egois, hanya memikirkan beliau sendiri, egois ya, 50 waktu kita tidak sempat ngapain ya, tidak sempat kerja, tidak sempat sekolah dan lain-lain. Itulah hikmah yang paling besar. Dan ternyata sholat 5 waktu itu menyimpan satu rahasia yang besar. Jadi ibarat mi'rajnya Rasulullah waktu itu menerima wahyu sholat, kita pun ketika sholat sebenarnya kita mi'raj, naik, kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu spesial sekali ya. Kita ini siapa kok mendapatkan undangan untuk bertemu dengan Allah, itu kan sesuatu yang spesial. Sebenarnya itu takrim ya, suatu kemuliaan bagi kita, tapi sayangnya kita menganggap itu beban ya. Kalau kita diundang presiden, itu kan berarti bukan orang sembarangan tuh kita itu. Ya, siapa ini kok dapat undangan dari presiden, dari menteri atau dari wali kota saja kita sudah merasa dimuliakan ya, merasa sangat terhormat. Ini Allah Subhanahu wa taala ya yang mengundang untuk kita bertemu 5 kali sehari, malah 5 waktu. Tapi sayangnya banyak yang tidak menyadari itu, bahkan menganggap itu beban. Itu mungkin terakhir Pak Bayu bisa disampaikan ini kita harus bagaimana menyikapi peristiwa Isra. Ya, banyak hikmah, banyak pelajaran sebenarnya. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW dalam masa kesedihan ditinggal dua orang itu, ternyata Allah berkenan untuk memberikan hiburan ya kepada Rasulullah. Artinya itu bisa kita ambil satu kesimpulan ketika kita mengalami suatu kesedihan, ketika mengalami suatu permasalahan dalam hidup kita sehingga berat hati kita, bolehlah kita refreshing yang halal ya untuk meringankan hati kita. Apalagi waktu itu Rasulullah sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, beliau kan turun di banyak tempat itu. Beliau turun di kebun kurma, yang itu ternyata adalah Madinah, yang waktu itu dikatakan Jibril, nanti kamu hijrah ke sini gitu ya. Kemudian Rasulullah juga turun di tempatnya Nabi Musa ketika bercakap-cakap dengan Allah di Gunung Tursina. Rasulullah juga diajak mampir ke tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Banyak tempat-tempat sejarah yang dikunjungi. Nah, itu artinya membawa satu hikmah bagi kita bahwa kita ini hendaknya apa ya, napak tilas gitu loh ya. Rasulullah itu napak tilas loh kepada tempat-tempat yang bersejarah dulu. Beliau sholat di situ, beliau berdoa di situ. Artinya kita ini dianjurkan kalau refreshing itu yang bagus ya kita napak tilas. Ya kita ke makamnya para wali, kita ke tempat peninggalannya para wali, di sana kita berdoa mohon kepada Allah. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk memuliakan, untuk menghormati peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh orang-orang sholat terdahulu ya. Untuk apa Rasulullah ke tempat berbicaranya Nabi Musa dan diminta sholat 2 rakaat di situ? Itu kan mengajarkan pada kita bahwa kita harus menghormati peninggalan-peninggalan lalu. Maka sudah benar apa yang kita lakukan yang diajarkan oleh kiai-kiai kita ya. Kita ziarah ke wali-wali ya, kita kadang mampir ke tempat pasujudannya Sunan Bonang misalnya, kita mampir, oh ini dulu pondok pesantrennya Sunan siapa, oh ini dulu tempatnya beliau sholat. Itu dicontohkan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Dan itu ternyata memiliki hikmah yang besar bagi kita. Dan yang terpenting juga hikmah di balik Isra Mi'raj ini adalah hendaknya kita senantiasa memuliakan Rasulullah SAW, karena Rasulullah ternyata orang yang luar biasa sehingga diberi kemuliaan untuk mengalami peristiwa Isra Mi'raj itu. Bahkan
Di situ dikatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Allah menyebut Nabi Muhammad dengan kata abdun, dan kata-kata abdun, kata hamba itu satu gelar yang tertinggi, karena gelar kita sebagai makhluk itu tidak ada yang paling tinggi kecuali abdun. Artinya Rasulullah disebut oleh Allah Ta'ala, oleh para ulama dikatakan tidak dengan nama aslinya. Subhanalladzi asra Muhammad, tidak begitu, bi abdihi. Artinya Allah mengajarkan adab kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah junjungan kita. Kamu jangan jambal nyebut Muhammad, kita harus hormati. Rasulullah diberi kemuliaan naik buraq gitu ya. Orang itu kan tampak kemuliaannya kalau naik kendaraan ya Pak. Orang yang naik kendaraan, mohon maaf, Avanza dengan Alphard itu beda. Benarnya Rasulullah bisa saja naik angin itu langsung seret gitu, Allah berkehendak. Tapi kenapa Rasulullah ya diberi kesempatan untuk naik buraq? Itu kan menunjukkan satu kemuliaan, satu makhluk gaib yang tidak pernah dimunculkan sebelumnya, tidak dikendarai oleh siapapun, bukan dikendarai Rasulullah. Sebenarnya itu menunjukkan makanah, satu derajat yang tinggi Rasulullah. Artinya peristiwa Isra Mi'raj itu mengajarkan pada kita muliakan Rasulullah. Allah saja memuliakan dengan sebegitu hebatnya ya. Dan yang terakhir ya sebenarnya masih banyak ya, tapi mungkin kita cukupkan, yaitu kita perhatikan masalah sholat 5 waktu tadi ya. Dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu, seolah-olah kita mengalami mi'raj ya, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kali kita mi'raj, setiap kali kita melakukan sholat 5 waktu, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedekatan dengan Allah taala itu akan menimbulkan kesucian dalam jiwa kita, kebersihan, ketenangan, akan muncul ilham atau inspirasi positif untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Itu Pak Maskur. Baik, terima kasih Pak Bayu. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi dialog kami bersama Ustadz Bayu tentang apa dan bagaimana sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi, yang dialami oleh Rasul Muhammad SAW, dan bagaimana kita sebagai seorang Muslim menyikapinya. Yang terpenting diantaranya adalah dalam peristiwa tersebut ada wahyu yang turun, yang langsung diberikan oleh Allah kepada Rasul Muhammad SAW secara langsung, yaitu keberadaan kewajiban sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan oleh Allah untuk tetap menjalankan sholat wajib yang 5 waktu dalam keseharian kita. Dan mudah-mudahan melalui segmen kita kali ini, melalui Sisma News kali ini, kita dimudahkan oleh Allah selalu mentaati baginda Rasul Muhammad SAW, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia dan di akhirat nanti. Saya Maskur Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu mengingatkan tetap jaga protokol kesehatan dengan mematuhi standar COVID yang ada di lingkungan kita semuanya. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejukan